agama ini benar-benar untuk memperbaiki akhlak, hati, jiwa, tapi tidak kehilangan logika. Itu maksud saya. Masih seputar mengulas tentang apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Konten Gus Fuad ini sebenarnya sudah lama ya, tapi buat saya ini menarik sekali. Tentang kebebasan beribadah. Kebebasan di sini bukan kebebasan yang landasannya adalah demokrasi seperti yang ada di Republik ini. Artinya bukan demokrasi menyuarakan pendapat, demokrasi berbicara, kesamaan hak dan lain sebagainya, tapi lebih ke beribadah, namun tidak beribadah tapi tidak terikat hal-hal yang sifatnya malah menyulitkan bagi umat. Beribadah namun tidak menyulitkan umat dalam menjalankan ibadah-ibadah tertentu. Nah, yang dimaksud seperti apa kebebasan itu? Ya, ini juga terkait dengan ulasan dari seorang tokoh budayawan, Cak Nun, yang kebetulan adalah sahabat Gus Fuad Pleret. Cak Nun pernah mengatakan dalam acara ma'iyahnya tentang menafsirkan hadis, tentang tafsir hadis. Bukan karena terus ingin melemahkan atau ingin merendahkan atau tidak menghormati atau apapun itu namanya kepada tokoh-tokoh tafsir Al-Quran yang sangat masyhur itu. Namun Cak Nun mencoba memberi jembatan kepada masyarakat yang tentu saja dia gini ya, masyarakat awam lah. Bisa contohnya gini, seorang mu'alaf, seorang muslim yang baru akan menjalankan ibadah, atau seorang muslim yang moderat. Kalau saya pribadi adalah leluhur saya kebanyakan adalah Islam Jawa, ya, Islam Kejawen. Ya, terserah mengartikan seperti apa Islam Kejawen itu. Yang pasti dari mulai saya sejak kecil hingga dewasa saat ini, yang diajarkan atau yang pernah saya temuin guru-guru spiritual, dari mulai ustaz, guru ngaji, kemudian kiai, itu lebih mengedepankan bagaimana manusia ini bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang kedua, menekankan tentang akhlak yang baik. Yang ketiga, jadi orang tuh jangan munafik. Satu contoh begini, semua laki-laki itu pasti punya hasrat atau nafsu pada seorang perempuan. Tapi jika laki-laki tersebut sudah mempunyai pasangan hidup atau istri, kemudian berpisah dengan jarak yang jauh karena mungkin soal pekerjaan
dan lain sebagainya. Melihat seorang wanita tentu saja punya hasrat, punya nafsu, dan itu tidak dipungkiri. Namun berusaha untuk tidak melakukan hal atau perbuatan yang itu masuk dalam kategori maksiat. Saya setuju sekali dengan tokoh budayawan Cak Nun, kebebasan dalam menafsirkan ayat. Saya setuju dengan pernyataan Gus Fuad Pleret yang ini juga digarisbawahi oleh sahabatnya budayawan Cak Nun, yang dalam pertemuan-pertemuan dengan para pengikutnya itu selalu berstatement bahwa kita pun yang tidak punya latar belakang pendidikan yang erat kaitan dengan agama, kita pun bisa menafsirkan setiap ayat yang ada di Al-Quran. Namun tentu saja di sini kita juga punya seorang guru, yang tentu saja guru itu ya pasti yang kita percaya sebagai penuntun kita. Artinya penafsiran ini bukan untuk diceritakan, untuk disebarkan, atau sengaja dibuat untuk mempengaruhi orang lain supaya mempercayai penafsiran kita ini. Artinya, ini sebenarnya lebih kepada pemahaman tentang ayat yang ada di Al-Quran. Saya sendiri pun juga sebenarnya tidak paham sekali dengan ayat-ayat Al-Quran yang tentu saja itu sangat butuh waktu, butuh tenaga, pikiran, bahkan biaya untuk bagaimana kita mempelajari secara mendalam, dan tentu saja dibutuhkan seorang guru yang ahli dalam bidang tafsir Al-Quran. Jadi pemahaman saya hanya sebatas bahwa menafsirkan satu buah ayat Al-Quran itu kita punya otoritas juga. Nah, otoritas yang lebih kepada kebebasan ini bukan terus seenak-enaknya, bukan terus semaunya, apalagi dipublish, disebarkan untuk mempengaruhi atau untuk kepentingan tertentu. Tapi lebih kepada setelah kita pemahaman kita ini coba didiskusikan kepada salah satu guru yang kita percayai, bahwa saya punya pemahaman tentang ayat ini seperti ini. Itu seperti apa kira-kira? Karena ini akan saya amalkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan mengamalkan ini tentu saja outputnya adalah bagaimana kita punya sumbangsih, kita punya peran kepada masyarakat yang memberikan manfaat yang positif. Jadi jangan salah dimaknai ucapan saya ini bahwa kebebasan menafsirkan di setiap ayat yang ada di Al-Quran ini bukan terus ugal-ugalan. Bukan itu, tapi tujuannya tetap outputnya kepada kebaikan. Dan tentu saja sekali lagi nih saya bicara ya, kita harus punya pendamping, seorang guru yang kita percayai, yang bisa itu apa yang kita pahami. Sebenarnya ini bukan berpenafsiran ya, tentang ini, tentang pemahaman satu ayat atau lebih yang itu untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Dengan demikian, kita pun juga akan mempunyai filter ketika melihat seorang ustadz, melihat mungkin kiai yang berceramah, yang di situ membahas tentang hadis. Ya, kita bolehlah untuk ikut berpikir juga, membandingkan dengan apa yang kita pahami, yang mungkin sesuai dengan ayat tersebut. Dan kita pun juga boleh bertanya, berdialog dengan ustadz atau kiai yang sedang berbicara tentang hadis, salah satu tafsir dalam hadis yang sumbernya memang sumbernya adalah ayat di Al-Quran. Dan saya percayanya begini, kenapa hadis yang merupakan tafsir dalam, artinya gini, saya mengerti betul, memahami betul bahwa Al-Quran itu memang harus ada hadis. Karena kalau hanya Al-Quran saja, itu tentu saja kita yang awam ini tidak bisa sembarangan dalam menafsirkan atau hanya kira-kira. Ini perlu ada pendekatan-pendekatan secara ilmiah lah. Dan seperti tafsir Ibnu Katsir ya, terus tafsir Al-Misbah, ini juga penulisnya juga bukan orang sembarangan. Dia pasti seorang yang memang profesional di dalam bidang itu. Namun ini kan sekali lagi, ini pemahaman saya khususnya ya, tentang berbagai macam acara ceramah-ceramah, entah itu di televisi, di media sosial, yang membahas tentang hadis, dalil. Kenapa dijadikan alat untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu? Artinya di situ ada muatan aksi politiknya gitu loh. Dan ini juga terkait dengan statement Gus Fuad Pleret. Beliau mengatakan, waktu sebelum jadi pengasuh pondok pesantren Rodotul Fatihah itu, beliau kan memang gemar membaca, kutub buku lah. Jadi beliau ini maniak sekali membaca buku-buku literasi yang terkait dengan sejarah Islam dan juga Al-Quran beserta hadis-hadisnya. Namun setelah membaca itu bukan untuk diceritain ke orang lain, apalagi untuk alat mempengaruhi orang lain, atau mungkin lebih tepatnya itu menyebarkan agama ya. Menyebarkan bagaimana, orang udah tersebar kok agama Islam itu, nyebarin mana gitu. Jadi kembali ke Gus Fuad ini, Gus Fuad ini setiap kali membaca Al-Quran, kemudian dengan terjemahannya, terus ada pendekatan literasinya dengan hadis ini, itu memang mengamal untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan untuk diceritakan, apalagi untuk alat mempengaruhi orang menjadi pengikutnya. Saya masih ingat sekali ya, ceramah beliau di pondoknya
Rodatul Fatihah di Bantul, Pleret. Beliau mengatakan, ini pakai bahasa Jawa ya, ada ibadah iki kur kokean aturan, ngene ora oleh, ngono ora oleh. Aku apa kuwi? Wis gur jinguk. Nah, jadi kalau saya translatekan ke dalam bahasa itu, jika beribadah belum udah banyak dijejeli aturan, orang Islam lama-lama juga pusing juga. Mau beribadah kok sulit, mau beribadah kok susah banget sih, kok aturannya makin banyak. Sementara saya ini pengen sekali beribadah dengan baik itu seperti apa gitu loh. Nah, kalau di dalam dunia kesenian, jadi yang perlu dibenerin dulu itu hatinya, supaya hatinya atau hati seseorang itu punya passion gitu loh, punya inner beauty lah kepada sesuatu yang memang dia punya respect. Itu dibenerin dulu hatinya. Nih sekali lagi saya ngomong ya, waktu saya nyantri di sana itu kurang lebih ya ndak ada sebulan itu, saya bahkan nggak sholat pun Gus Fuad diem aja. Saya nggak ikut ngaji itu pun Gus Fuad diem aja. Apa terus diomelin, bahkan dikasih diceramain, terus dikasih banyak hadis? Enggak. Beliau hanya mengatakan, kalau kamu tidak sholat, kalau kamu tidak ngaji di pondok ini, tapi jangan ganggu orang yang sedang sholat, jangan ganggu orang yang sedang ngaji. Beliau berkata seperti itu. Jadi saya merasa hangat hati saya itu. Nggak adem. Adem kok gimana? Adem. Dingin kan jadi nggak enak. Hangat. Dan seperti juga Gus Miftah. Beliau juga sering berkata, kamu pun bisa menafsirkan Al-Quran sesuai pemahamanmu. Yang penting, pemahamanmu terhadap Al-Quran menurut kapasitasmu, jangan kamu buat main-mainan. Terus, kalaupun kamu tahu tentang hadis, ya jangan dibuat kamu jadikan propaganda, kamu frame untuk mempengaruhi orang lain dan masuk ke dalam keinginanmu untuk tujuan pribadimu atau kelompokmu. Itu udah beda lagi. Itu bukan lagi bagaimana berdialektika tentang ibadah dan mempersembahkan untuk Yang Maha Kuasa. Kita beribadah kan mempersembahkan, dan Allah pun tidak butuh. Karena itulah rasa bersyukur kita kepada Allah. Ya tapi memang ya gimana ya, di masyarakat kita ini, apa karena ketidaksukaan, kebencian kepada pemerintah, yang akhirnya rasa benci, rasa marah kepada pemerintah tentang regulasi, tentang aturan, tentang harga-harga naik,
itu menjadi bola salju yang tidak terkendali, akhirnya tidak tersalurkan, tapi menjadi biang yang itu tidak beraturan arahnya, akhirnya menimbulkan kelompok-kelompok pembenci, kelompok yang sengaja ingin menggulingkan pemerintahan melalui agama. Ini kan udah nggak bener lagi. Saya pribadi juga banyak hal yang nggak saya setujui pemerintah ini. Banyak sekali. Pemerintahan Jokowi ini juga banyak hal yang saya tidak setuju. Tapi saya mencoba menempatkan diri saya bagaimana tetap survive di kondisi yang seperti ini. Dolar sekarang udah bergerak di angka hampir 15.000. Dan nanti mungkin disusul ya akan ada kenaikan barang. Jadi setelah pasca COVID-19 ini, ada tokoh ekonomi Indonesia yang mengatakan bahwa kita nanti akan kena tsunami harga yang tinggi diakibatkan oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Akhirnya terjadi pasokan pangan yang berkurang dan menimbulkan inflasi, turunnya mata uang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kalau tidak salah Amerika itu kan sekarang udah berapa ya, sudah sekitar hampir menyentuh 9% kan inflasinya. Ini sangat membahayakan sekali. Tapi ya itu tadilah, kita ini kan hanya masyarakat biasa. Kalau dibilang istilahnya kasta itu ya kasta paling bawah juga enggak, atas juga enggak, tengah juga enggak. Kasta enggak jelas. Jadi ya mending kita bagaimana survive, profesi kita apa sekarang, ya bekerja dengan baik. Nah ini yang perlu diingat nih, jangan berhutang untuk gaya, itu saja. Berapapun penghasilan Anda saat ini, jangan kebanyakan gaya. Apalagi Anda support dengan utang, itu bahaya itu. Saya kira itu saja sih pembahasan yang nggak jelas ini. Ya mudah-mudahan yang melihat konten saya ini, silakan mau berkomentar apa, monggo. Silakan aja, bebas. Konten ini kan tujuannya untuk bagaimana membebaskan pikiran kita atau pikiran Anda itu menjadi pikiran Anda yang pribadi, yang orisinil gitu loh. Jadi otak-otak kita itu tidak isinya hanya copy paste melalui sumber-sumber berita yang ada di medsos yang tidak pernah kita filter. Jadi jangan sampai kita ini menjadi kayak tukang sop buntut gitu loh. Edit sana, edit sini, main telan gelek, nggak punya filter. Otak kita mau buat apa? Gitu. Sorry, saya bukan menghina ya, tapi saya mencoba ini ya, untuk diri saya sendiri, untuk selalu kritis tapi tidak anarkis, gitu loh. Untuk selalu logika ini berjalan. Ya meskipun tidak tertata dengan baik seperti orang-orang yang dibilang orang-orang intelektual itu, orang akademisi itu, ya nggak apa-apa. Minimal kita sudah menyumbang urun rembuk kepada negeri ini, kepada generasi di bawahnya atau generasi yang di bawah saya ini, untuk selalu logika
dikedepankan. Kalau akal sehat itu motifnya, kalau saya nggak setuju istilah akal sehat itu. Akal sehat itu kalau menurut saya begini, akal itu kan pikiran, sehat itu berarti kan sehat segalanya. Orang yang punya akal sehat itu belum tentu hati nuraninya itu baik, akhlaknya baik. Nah, jadi saya lebih setuju itu logika. Karena logika itu akan bekerja dengan sendirinya. Mana yang baik, mana yang benar, kita bisa berhitung, bisa mengkalkulasi. Namun, kita pun tidak kehilangan akhlak kita, hati nurani kita. Nah ini nih, ada pernyataan tokoh partai besar yang mengatakan bahwa sudahlah terang-terangan bahwa Indonesia ini adalah negara kapitalis. Bahwa Indonesia ini adalah negara yang benar-benar negara materialistis, negara sekuler. Nah, di situ akibat dipromosikan terus tentang akal sehat, tapi hati nuraninya meriang, akhlaknya masuk angin, sama aja kan? Ini pemahaman saya sekali lagi ya, para pemirsa ya. Ini pemahaman saya. Saya tidak bertujuan untuk saya ini lebih baik, lebih pinter. Silahkan aja saya katakan, oh goblok asal ngomong, silahkan saja. Tapi ini buat adik-adik saya yang di bawah saya, cobalah. Apapun itu yang kamu lihat, yang kamu dengar, cobalah filter dulu dengan akal, dengan logikamu. Tapi kamu jangan kehilangan akhlak baikmu, jangan kehilangan hati nuranimu. Akhirnya kan apa? Agama ini benar-benar untuk memperbaiki akhlak, hati, jiwa, tapi tidak kehilangan logika. Itu maksud saya.